Nah, kalau misalnya kita tuh sebenarnya harus memprioritaskan apa sih, Kak? Kalau misalnya kita lagi dapet THR-nya kalau pas udah cair nih, kira-kira apa yang kita harus Oke, prioritasin terlebih untuk dahulu? THR jangan lupa yang pertama kita ada kewajiban ya, kewajiban dulu kita ada zakat, Mhm. infak sodako ya teman-teman, itu yang harus kita kadang-kadang mungkin lupa. Sebenarnya lebih baik itu segala sesuatu itu rutin ya, Jas ya. Maksudnya sebenarnya segala sesuatu harusnya harusnya Nah, kan iya betul. kayak kita zakat tuh harusnya ya benar-benar bulanan gitu. Tapi kalau yang memang tidak atau belum gitu ya, ya yang dari tahunan ini pun kita bisa pakai gitu. Jadi jangan lupa dihitung ya, ada hak orang lain nih teman-teman, ada hak fakir miskin dan yang berhak gitu ya untuk zakat ini kalau memang belum disalurkan. Nah, dari situ biasa kita akan tergoda ya, Jess ya, biasanya ya, kalau apalagi kalau dari deket-deket atau kebalikan ya kayak tadi nih, wah nanti habis ini nggak apa-apa deh THR habis, orang bentar lagi gue bakalan dapet ini lagi nih, dapet gaji lagi gitu kan, padahal atau bonusan, Gaji atau betul bonusan ya betul. justru ya, Tapi jangan bonusan. lupa bahwa Heeh. tanggalnya pun kan jadi lebih panjang ya. Kalau kita terima di depan itu sebenarnya Mhm. satu bulannya jadi lebih dari satu bulan kan sebenarnya kan. Itu yang kita harus benar-benar hitung dengan benar nih teman-teman. Termasuk yang jangan lupa adalah tadi kan untuk yang di atas gitu ya. Maksudnya apa namanya, kita punya pengeluaran untuk bekal hidup kita nanti. Jangan lupa juga bekal untuk kita sekarang nih, jangan dihabis-habiskan ya. Kita tahu sih kalau yang namanya lebaran itu kan biasanya Mbak pulang, kita mudik, aduh pengeluaran tuh banyak Iya. banget deh pokoknya, bener-bener sih. Tapi jangan lupa juga sebisa mungkin kita tetap harus sisihkan ya. Mumpung tadi aku dengar sih yang Jess tadi, mungkin karena koneksi ya, jadi aku bisa dengar, mungkin Jessnya belum bisa dengar kita ya. Jadi apa namanya, Mhm. sebenarnya market itu sekarang memang agak sepi ya, Jess ya sebenarnya ya. Tapi ini juga life opportunity juga sih. Kita lihat ya, mungkin aku singgung sedikit aja ya. Kita lihat inflasi sudah mulai turunan ya, terutama di dunia Mhm. juga sudah agak turunan. Jadi kita juga expect yang kemarin-kemarin beritanya mungkin lebih ke resesi, lebih ke Fed-nya mau naik suku bunga gitu. Apakah Fed sudah berhenti naik suku bunga? Mungkin belum. Mungkin masih ada satu kali lagi. Tapi sesudah satu kali ini kita expect dia akan pausing sih, akan berhenti dulu sebelum nanti mulai akan dia tahun depan ya, harusnya dia sudah mulai akan turun suku bunga. Jadi akan ada opportunity yang menarik sih kalau dia mulai turun suku bunga. Termasuk BI juga ya, harusnya nanti akan mengikuti gitu. Mhm. Berarti ini kalau misalnya nanti kalau sampai The Fed nurunin suku bunga berarti banyak ya Kak instrumen-instrumen yang Betul, udah mulai menarik ya betul. untuk kita Betul. simak ini. Dan ini adalah seperti yang tadi kalau Lita bilang ini adalah waktu yang pas banget, timing yang pas banget untuk teman-teman terutama Ya, yang pengen nyicil ya Kak untuk ya, mungkin reksadana saham atau betul. mungkin reksadana pendapatan Ya, tetap. Itu boleh betul, banget tuh betul. mulai-mulai dari sekarang gitu. Nah, oke, kalau misalnya mungkin ya, Kak, kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin nanya, emangnya kalau kita alokasikan THR kita buat Ya, investasi itu aman oke. atau enggak sih? Gitu. Itu tuh kira-kira Ya, harusnya sih jawabannya aman lah ya, ya, apalagi untuk kita masa depannya gitu. Mungkin kalau Lita ya, boleh elaborate sedikit gini, mungkin aman nggak sih kira-kira ya. kalau kita alokasikan Oke, untuk jadi kalau untuk investasi? investasi gitu ya, yang pertama-tama sekali saya yakin semua kita diwajibkan untuk melihat profil risiko kita ya. Itu jangan pernah lupa lah ya, teman-teman ya. Jadi untuk profil risiko aku selalu paling gampang ngomong HIRO, H itu horizon. Berapa lama sih kita mau berinvestasi? Jangan yang istilahnya kita mau ambil Mm-mm. bulan depan, kita masuknya reksadana saham atau masuk ke saham langsung, ya nggak cocok karena kan kita nggak pernah tahu gitu ya. Kemudian experience kita gimana, apakah kalau kita sudah ngalamin belum sih kalau penurunan gitu ya, kan akhir-akhir ini sebenarnya market itu mulai naik turun gitu ya. Nah kalau pas turun nih, Mm-mm. turunnya pas Volatile. lagi agak dalam, kira-kira deg-degan nggak, seberapa deg-degannya? Kalau memang deg-degan banget ya berarti jangan ambil yang sangat volatile gitu. Kemudian R, risk appetite-nya, itu tadi balik lagi sih. Kita bisanya turunnya berapa lama sih? Atau berapa dalam sih kira-kira?
jangan lupa ya teman-teman, kalau reksadana saham sehari turun 2%, 3% bisa loh. Tapi kalau yang namanya reksadana pasar uang bisa nggak turun? Bisa. Cuman mungkin turunnya cuma 0,0 sekian gitu ya, di compare dengan yang reksadana saham. Kemudian yang terakhir, tadi objektifnya. Mau buat apa? Mau berapa lama? Mau buat apa? Gitu. Kalau kita sudah tahu bahwa kita itu memang maunya saya mau simpen nih ya mulai sekarang nih buat anak sekolah 3 tahun lagi misalnya. Ya kalau 3 tahun lagi kita boleh loh masuk mulai ke reksadana pendapatan tetap atau mungkin yang campuran yang konservatif gitu. Tapi kalau kita maunya kayak saya deh, anak saya masih kuliahnya masih lama gitu, atau Jess mungkin kuliahnya juga masih lama gitu ya. Ya terus kita tahan juga gitu dengan resikonya, ya nggak apa-apa, kita mulai ke reksadana saham sekarang gitu. Jadi ada beberapa yang kita harus masing-masing dari kita harus lihat sendiri ya, nggak bisa kita niru yang lain lah. Wah kayaknya yang itu bagus nih Ci, aku ikutan gitu, yang itu bagus Mbak, jangan. Karena semua orang beda-beda, semua orang harus punya point of reference-nya sendiri-sendiri ya, apa yang kita mau, apa yang kita toleransi kita, kemudian untuk berapa lama, itu semua kita yang tahu, kita yang harus disiplin juga untuk mempertanyakan itu kepada diri kita sendiri. Iya, jadi teman-teman jangan takut untuk menginvestasikan dana THR kita, asalkan sesuai ya kayak dengan horizon investasinya, dengan profil resiko kita, dan juga dengan jangka waktu investasinya kapan nih kita mau pakai dananya gitu. Jadi harus sesuai dengan peruntukan dananya itu masing-masing. Nah kebetulan banget teman-teman kalau investasi di saham kaya, untuk peruntukan dananya kita bisa tentukan sendiri. Jadi nanti kalau misalnya THR mau dibagi nih ya, dibagi misalnya untuk 10% misalnya untuk kita nabung umroh gitu ya, atau kita nabung naik haji. Nanti kita bikin tuh portfolionya sendiri di aplikasi Sakaya. Terus kalau misalnya nanti 30% nih mungkin untuk dana pendidikan anak-anak gitu ya, untuk mungkin teman-teman yang anaknya mau masuk SD atau mau masuk SMP, nah itu bisa ditaruh sendiri tuh di portfolionya. Jadi nggak kecampur aduk teman-teman. Jadi kita pisahkan dana THR-nya sesuai dengan peruntukan atau alokasinya kita mau buat apa. Nah, kalau Lita, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang nanya lagi nih, kira-kira kalau produk reksadana apa sih nih yang kira-kira cocok nih yang dari Sam gitu ya untuk teman-teman yang mau taruh dana THR-nya, apakah mungkin sesuai dengan tema kita ya, kan kita lagi bulan Ramadan, apakah ada produk syariah yang menarik nih mungkin untuk kita angkat dan jadi kita ulas untuk juga. reksadana sebenarnya kita cukup lengkap ya Des ya, jadi baik itu konven maupun yang syariah. Jadi semua yang konven kita membuat atau kita ada Padanannya lah ya versi syariahnya. Contoh nih yang kita punya money market fund gitu contohnya ya. Untuk yang konven kita punya syariah money market fund. Nah, syariah money market fund ini per bulan Februari itu termasuk salah satu kalau nggak yang paling besar gitu ya untuk reksadana pasar uang syariah di Indonesia. Hampir 2,5 T ya, 2,46 triliun. Nah, kemudian dari 2,46 triliun itu kadang-kadang ada yang tanya nih, dari 2,46 triliun yang punya berapa nasabah tuh Kak gitu? Yang punya di atas 300.000 nasabah. Jadi benar-benar ini mungkin salah satu produk yang paling populer juga. Paling banyak. Paling banyak ya. Kenapa paling banyak? Memang ini satu-satunya reksadana kita yang minimumnya sangat kecil. Minimumnya itu memang Rp10.000. Jadi benar-benar even buat mahasiswa atau anak-anak yang anak kuliah baru gitu ya, yang mau nyoba pun bisa sebenarnya. 10.000 sekarang parkir aja kayaknya sekali udah 5.000 ya sekarang ya. Belum. Iya. Sekarang udah nggak ada yang 3.000 lagi. Betul. Di Jakarta malah ada. Kemudian yang menariknya dari 2,46 T tadi itu sekitar 85% itu sebenarnya disumbang dari individu-individu nih, seperti saya, seperti Jess, dan seperti yang teman-teman sekalian. Jadi ini yang sangat-sangat menarik ya. Nah, apa sih kelebihannya gitu? Kelebihan kalau masuk ke reksadana pasar uang nih. Ini dalam hal ini reksadana pasar uang syariah. Pertama nih, tadi kayak 10.000, nggak mungkin lah ya kita mau invest di mana 10.000, even 100.000 aja susah ya. Deposito itu misalnya kita biasanya kalau bank syariah aku habis lihat-lihat gitu kurang lebih kayaknya 2 jutaan deh minimum. Atau kalau
kita mau beli sukuk, sebenarnya kan Hmm, sekarang udah banyak ya instrumen yang bisa langsung ya, kayak sukuk tabungan, sukuk iya. negara, sukuk sukri gitu ya, atau SBR, tapi itu kan minimalnya 1 juta rupiah gitu ya. Nah, kalau ini dengan 10.000 tadi atau misalnya 100.000, itu sebenarnya kita sudah punya beberapa jenis sukuk. Ada berapa sih kurang lebih gitu ya. Jadi dalam satu reksadana aja itu sukuknya bisa sampai dengan kurang lebihnya saat ini di sekitar 20-an sukuk. Kebayang ya, dengan 100.000 harusnya kita nggak bisa Hmm, beli apa-apa, ini udah otomatis kita beli 20 sukuk. Baik itu sukuk negara maupun sukuk korporasi. iya. Plus kita masih ada depositonya juga. Deposito buat apa gitu ya? Deposito itu adalah kalau sampai namanya reksadana kita bisa redeem ya, walaupun kita tadi ada contoh nih, mau dipakai buat nanti 3 tahun Betul. kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba amit-amit ada sesuatu yang kita harus ambil. Nah, ambilnya dari mana? Dari reksadana ini. Reksadana apakah harus menjual sukuknya? Tidak, reksadananya bisa mencairkan depositonya. Ini yang menarik ya. Jadi ada profesional di belakangnya, yaitu tim fixed income kita, gitu ya, fund manager kita, yang memilih-milih nih, mau masuk sukuk apa, mau masuk bank depositonya di mana, dia pilih-pilih supaya teman-teman nggak usah tuh, kita nggak usah repot-repot baca laporan keuangan, kita nggak usah repot-repot milih gitu ya, mungkin kita juga nggak tahu sukuk apa yang harus dipilih gitu ya kalau bukan sukuk negara. Nah, di sini udah ada yang profesional di bidangnya, dia juga sudah memanage likuiditasnya, jadi kalau sampai siapa mau redeem, kapan, itu dananya tersedia, seperti itu. Iya, ini tuh pas banget deh teman-teman untuk yang mungkin punya kebutuhan dana yang harus keluar Betul, masuk ya kalau Lita ya. Misalnya, aduh, eh THR-nya nih bulan ya, depan udah harus dipakai lagi, bisa buat bayar kontrakan. Ya udah daripada kita bingung mau taruh di mana atau taruh di ya, rekening bank doang gitu ya, mendingan kita taruh di ya, money marketnya benar, betul, Sukor gitu yang syariah. Dan mungkin tadi kalau Lita juga tadi sempat bilang ya bahwa ini kan kalau ya. sukuk tuh kan minimal 2 Kalau juta ya Kak deposito, ya. Apa ya, sorry, kalau deposito bank syariah tuh minimal 2 juta. 2 juta itu pun betul, udah masih dikenakan pajak lagi kalau misalnya betul. kita cairkan. Kalau misalnya reksadana itu sudah tidak Ya, dikenakan pajak lagi teman-teman. Jadi semua ya, pendapatannya sudah final. Nah, terus juga kalau misalnya kita beli sukuk langsung itu kan ini ya Kak, kalau misalnya kita beli sukuk langsung betul, tuh nggak bisa langsung cair betul. kan ya. Kalau misalnya kita mau pakai sewaktu-waktu dananya. Nah, kalau misalnya reksadana kita bisa cairkan kapan aja teman-teman dan tidak ada penaltinya gitu. Jadi cocok banget nih untuk teman-teman yang mungkin kepikiran mau taruh di mana dan pengen produk yang syariah. Nah, itu Sukor Ya, punya reksadana Sukor Syariah ya, Money Market Fund yang oke banget. Nah, kebetulan nih ada ya, pertanyaan nih dari teman kita. ya. Kak, mungkin kita bacain aja ya. Ini tuh reksadana pasar uang dan reksadana sukuk apakah Oke, mendapatkan jadi dividen memang juga? ada pilihan ya, teman-teman ya. Aku jelaskan sepintas ya. Jadi dari mana sih sebenarnya NAB atau Mm-mm. nilai aktiva bersih reksadana itu dapatnya dari mana gitu ya? Kita dari awal sedikit ya. Jadi kan tadi isinya ada basically ada dua ya sebenarnya, ada deposito atau sarakasnya gitu ya. Satu lagi ada pendapatan tetapnya, ini kalau untuk money market atau pendapatan tetap ya teman-teman ya. Pendapatan tetapnya itu kalau yang Hmm. konven ya di obligasi dan atau sukuk. Kalau yang di syariah itu biasanya isinya adalah sukuk. Kan ada yang lain sih, instrumen lain, tapi kalau kita di Sukor Aset ini kita hanya memakai sukuk. Nah, sukuk ini kalau sukuk negara itu ada yang namanya PBS gitu ya, dia bayarnya itu setiap 6 bulan kuponnya, masuk tiap 6 bulan. Ada yang sukuk korporasi masuknya itu tiap 3 bulan. Satu lagi adalah yang retail, sukuk retail itu masuknya bulanan. Nah, dari masuk ini sebenarnya ada pilihan memang, apakah mau hanya masuk di NAB, kemudian dia diakumulasi di situ, atau kita bagikan. Kebetulan yang di Sukor dua-duanya ini tidak dibagikan ya teman-teman. Jadi dia terus menambah harga NAB. Hmm. Jadi NAB itu kalau naik nih dilihat di fun fact sheet gitu ya, ada garis gitu ya, yang garis yang agak-agak lurus mungkin dikit-dikit gitu ya. Nah itu dari mana? Dari situ teman-teman. Dari tadi yang kita dapat kupon gitu ya, atau
di sini namanya bagi hasil gitu ya. Dari situ kita masuk, kita hitung. Kemudian yang kedua dari harganya. Atau kalau deposito juga sama kan, deposito ada bagi hasil, ada nisbahnya juga ya. Itulah yang kita hitung. Jadi kalau teman-teman masuk, saya bisa ngitungnya saya cuan atau enggak, atau rugi atau untung itu dari mana? Dari harga tadi ya teman-teman. Jadi misalnya beli di harga let's say 1.200, jual di 1.210 misalnya. Nah, itulah yang si 10 poin inilah yang merupakan keuntungannya. Seperti itu sih cara menghitungnya. Oke, jadi sebenarnya ada gitu ya dividen atau pembagian keuntungannya, Betul. cuma diteruskan kembali ya Kak ya, jadi NAB gitu. Jadi kita tetap merasakan, Ya. cuma tidak secara langsung aja gitu teman-teman. Nah, kebetulan juga ada lagi nih Kak yang nanya, apakah Sukor Bond Fund oke sekarang untuk kita mulai investasi? Jadi teman-teman kalau kemarin tahun lalu itu yang tadi aku ulang lagi ya, tahun lalu temanya adalah semua berlomba-lomba untuk menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Di tahun ini temanya masih berjalan sedikit ya, masih berjalan juga, tapi beberapa sudah mulai stop. Contoh kayak BI kan sudah stop ya, kayak kemarin dia sudah tidak menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena BI merasa sudah cukup kok, ini sudah cukup untuk inflasi kita sesuai dengan target nih, targetnya BI maupun pemerintah. Nah, yang di tempat lain, di negara mungkin yang paling dilihat adalah Fed lah ya, udah pasti ya. Fed itu kalau kita melihat masih bisa sih naik lagi ya, mungkin satu kali lagi, tapi dengan pace atau dengan kecepatan yang tidak seperti tahun lalu. Tahun lalu kan sekali naik 75, 75, 75, 50 gitu ya. Kemarin kan naik udah tinggal 25. Nah, kita expect dengan dia data inflasi juga sudah mulai turunan, masih tinggi sih teman-teman, tapi sudah tidak 9 ya, udah 6-nya pun kan udah 6 rendah. Kemudian juga dia sudah mulai terpengaruh nih untuk employment-nya gitu ya. Memang belum terpengaruh sekali, enggak, housing juga belum terpengaruh, tapi kita lihatnya makin lama ini akan mulai slowing down inflasi. Begitu sih dia sudah slowing down, berarti kebalikannya ya teman-teman, yang namanya suku bunga itu kan ekspektasi ya, ekspektasi ke depannya nih inflasinya berapa. Maksudnya dapat gini, kalau kita sekarang inflasi lagi 5%, kita dikasih bunga 1% pasti nggak mau ya teman-teman ya, pengennya kan paling nggak mirip ya sama inflasi. Nah, sama. Kalau inflasi dia tadinya 9 sudah expect turunan, sekarang udah 6-an, nanti makin turun, berarti ekspektasi nasabah atau ekspektasi investor akan suku bunganya juga akan turun. Nah, kalau dia turun, berarti kan kita expect-nya juga sama ya untuk obligasi, sudah tidak perlu setinggi kemarin lagi. Ingat, obligasi itu berbanding terbalik ya teman-teman ya. Kalau dia itu ekspektasinya yield-nya turun, berarti harganya bisa naik. Itu yang sekarang sudah mulai terjadi sih memang. Jadi kita lihat, even untuk yang rupiah juga sama, obligasi itu sudah mulai naikkan. Mau yang jangka pendek, terutama yang jangka panjang. Nah, untuk yang jangka panjang, produk apa sih yang cocok gitu ya? Karena kan produknya ada banyak ya tadi ya, ada money market, ada yang sukuk fund, mungkin ada stable, ada macam-macam gitu ya. Kita ada satu yang memang khusus di obligasi pemerintah nih teman-teman, namanya Sukor Invest Bond Fund. Nah, untuk bond fund ini kalau kita lihat di Februari, kita itu ada yang namanya durasi ya teman-teman ya, mungkin di Vantage Sheet nanti bisa dilihat. Durasi yang tadinya itu di Januari pendek banget gitu ya, sekitar satuan, sekarang udah di 4-an nih teman-teman. Artinya apa? Kita sudah mulai pede ya, kita sudah mulai melihat bahwa oh ada opportunity nih untuk obligasi yang panjang mulai rally lagi. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan nih teman-teman dengan si SBF ini. Nanti bisa dilihat juga ya performanya seperti apa. Ini sudah mulai picking up juga ya. Jadi itu sudah bisa jadi pilihan juga.